Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi, Bapak Muhammad Mirza Firdaus, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Psikologi Islam semester 4 kelas A1. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Patrick Alivia dan Dinda Iwanurseka, kami bermaksud menyampaikan materi ketiga dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama, faktor personal, dan yang kedua, faktor situasional. Faktor personal itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor sosio-psikologis. Faktor biologis. Pentingnya memperhatikan pengaruh faktor biologis terhadap perilaku manusia terdapat dalam dua hal. Yang pertama, telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Yang kedua, diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku manusia yang lazim disebut sebagai motif biologis. Faktor sosio-psikologis. 3 komponen yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, komponen afektif atau aspek emosional, yang kedua komponen kognitif atau aspek intelektual, dan yang ketiga komponen konatif atau aspek volisional. Kita mulai dari komponen afektif. Komponen afektif terdiri dari motif sosiogenesis. Motif sosiogenesis itu terdiri dari motif ingin tahu, mengerti, menata, dan menduga. Motif kompetensi, motif cinta, motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas, kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan, dan yang terakhir, kebutuhan akan pemenuhan diri. Yang kedua yaitu sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap adalah daya pendorong atau motivasi. Sikap relatif lebih menetap. Sikap mengandung aspek evaluatif. Dan yang terakhir, sikap timbul dari pengalaman. Yang ketiga yaitu emosi. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Ada 4 fungsi dari emosi, yaitu yang pertama, emosi adalah pembangkit energi. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi. Yang ketiga, pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, emosi merupakan sumber informasi mengenai keberhasilan kita. Faktor yang kedua yaitu faktor situasional. Edward K. Sampson merangkum aspek-aspek objektif dari lingkungan mengenai faktor situasional sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekologis. Yang kedua, faktor rancangan dan arsitektural. Yang ketiga, faktor temporal. Yang keempat, suasana perilaku. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, faktor-faktor sosial. Yang ketujuh, lingkungan psikososial. Dan yang terakhir, stimuli yang mendorong dan memperteguh informasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh faktor personal. Faktor biologis. Contohnya yaitu manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup, sehingga pada saat seseorang kelaparan dan tidak mempunyai uang, ia akan nekat melakukan apa saja untuk dapat makan, walaupun itu melanggar hukum. Selanjutnya yaitu contoh dari faktor sosio-psikologis. Komponen kognitif, contohnya mengetahui sesuatu yang baru, misalnya ketika orang desa yang baru diperkenalkan dengan internet,
dari cara memperkenalkan internet itu akan mengubah mereka dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua yaitu contoh dari komponen afektif. Mereka akan menggunakan internet untuk membaca berita karena internet jauh lebih cepat dibandingkan koran. Yang ketiga, komponen konatif. Contohnya berkaitan dengan tindakan kita, seperti contoh internet tadi. Internet akan mempengaruhi tindakan penggunanya, seperti malas untuk mencari suatu jawaban menjadi mau mencari. Yang terakhir yaitu contoh faktor situasional. Contoh dari faktor ini seperti ketika seseorang berada pada geografis yang berbeda. Seperti misalnya pada saat ketika seseorang berada di kutub utara dengan di gurun Sahara. Mereka akan menyesuaikan pakaian yang sesuai dengan keadaannya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.